laporan Ketua Panitia. Kami persilakan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberi kita waktu, kesempatan, kesehatan untuk bisa berkumpul di tempat ini. Juga terima kasih kami ucapkan kepada daerah yang sudah berupaya keras untuk hadir di tempat ini. Yang saya hormati saudara pemimpin redaksi, saudara redaksi, wartawan, serta tata usaha. Pagi ini sebuah momen penting untuk kita lakukan, di mana sejak awal, sejak pagi-pagi sekali kita sudah coba melakukan berbagai hal untuk bisa kita berkumpul di tempat ini, berdiskusi, berbincang, sharing untuk perbaikan arena perjuangan ke depan. Kami laporkan pada kesempatan ini kepada saudara Pemret, Redaktur, serta tata usaha sekalian. Agenda acara kita pada seminggu harian perjuangan ini ada dua bagian. Pertama, hari ini kita akan mulai yang namanya Lokakarya. Pada Lokakarya ini kita berharap ada masukan yang bisa kita terima, kemudian nanti kita bisa kombinasikan dengan apa-apa yang bisa kita sumbangkan untuk perbaikan ke depan. Materi yang kita akan bicarakan di sini pertama-tama untuk sesi pertama nanti dihadiri oleh Ketua PWI Sumatera Utara untuk memberikan semacam pencerahan kepada kita wartawan yang ideal itu seperti apa. Ini dilandasi dengan niat tulus bahwa kalaupun ada lembaga lain yang lebih baru daripada Persatuan Wartawan Indonesia, sepertinya lembaga ini bisa memberikan masukan kepada kita yang ideal itu seperti apa. Mudah-mudahan masukan itu berguna untuk kita pakai di lapangan nanti. Kedua, sesi berikutnya nanti kita dihadiri oleh sebuah grup pemberitaan dan koran yang maju dari Jawa Post Group. Mudah-mudahan bisa hadir di tempat kita. Dia akan berbicara banyak tentang seperti apa sih rahasianya Jawa Post itu kok korannya bisa sedikit lebih maju. Ini juga kita harapkan ada sesuatu yang baru kita dapat baik di pusat maupun di daerah. Demikian juga pada sesi berikutnya ketiga nanti kita tahu wartawan baik di daerah dan di pusat kadang dia lupa tentang kesehatannya dan masa depannya, membuat kadang-kala terganggu dalam operasionalnya dan keluarganya. Kita hadirkan sebuah perusahaan asuransi yang akan berbicara banyak untuk memberi masukan kepada pekerja pers. Mudah-mudahan bisa memberi sesuatu pencerahan kepada kita. Syukur-syukur kita bisa masuk jadi anggota, silakan bernegosiasi. Selanjutnya ini yang lebih praktis, kita akan hadirkan seorang dosen fotografi dan juga sudah sering menang lomba foto baik di Indonesia maupun di Straits Times. Kenapa kita hadirkan ini? Sekarang eranya digital. Kalau kirim berita pakai fax itu sudah biasa. Sekarang eranya digital, mengirim foto pakai email. Rahasia tentang pengiriman foto, pengambilan foto digital akan kita kupas habis nanti. Dan kita harapkan juga kawan-kawan yang terima kasih Kang, silakan Bang di depan. Ini Bang Boyan A sudah sampai di lokasi, silakan. Terima kasih Bang. Abang Anda Ketua PWI Sumut dengan teman-teman redaksi dari tata usaha, percetakan,
bagian setting kita, dan seluruh teman-teman wartawan dari daerah, perwakilan kita. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan pagi ini dan besok kita bisa berkumpul di tempat ini ulang tahun Harian Umum Perjuangan yang ke-8, dan kita bersyukur ini bisa terjadi, bisa terlaksana dengan baik berkat kerja keras dari teman-teman panitia. Ini khususnya kepada Ibu Yohana yang kami kira cukup berperan besar sehingga bisa terselenggara acara ini dengan baik, dan kami bangga bisa di hotel yang besar ini kita mengadakan pertemuan seperti ini. Saya kira tidak banyak yang kami sampaikan dalam kesempatan ini. Kita akan buka dulu, setelah ini kita break sebentar, minum kopi, sarapan pagi, dan kita akan lanjutkan nanti dengan pembicara pertama, yaitu Abang Anda Ketua PW Sumut. Kita cukup bangga dengan kehadiran beliau. Dia akan memaparkan nanti bagaimana sebetulnya wartawan media, apalagi yang sekarang ini penuh dengan sudah perjuangan yang banyak. Kita lihat media yang sekarang ini tumbuh subur, dan kita perlu petik nanti apa yang disampaikan Bang Nian untuk bisa kita terapkan di Harian Umum Perjuangan. Jadi kata kami sudahi dulu, kami ucapkan terima kasih. Oras. Dan perlu kami sampaikan di tangan Bang ini, pemimpin PW Sumut sekarang menjadi PW terbaik di seluruh Indonesia. Jadi sangat memegang kita semua. Yang lain juga perlu kami sampaikan bahwa adik daripada Bang Denny kita tahu adalah kepala KBN Antara. Jadi cukup memegang kita juga, artinya keluarga beliau ini adalah orang-orang tokoh-tokoh pers yang cukup memegang kita. Dan lainnya kami kira dia cukup konsen dalam membela hak daripada anggota wartawan, khususnya di jajaran Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Sumatera Utara. Saya kira untuk pembukaan dan selanjutnya kami sampaikan waktu kepada Bang Nian untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Yang kami hormati pemimpin redaksi Harian Perjuangan Aditya Dunia Semarang, rekan-rekan para redaktur, para des, teman-teman para wartawan Harian Perjuangan, terutama yang berada atau berasal dari luar Kota Medan. Alhamdulillah pada siang ini saya mendapat kehormatan menyampaikan sedikit paparan tentang wartawan media saat ini dalam kegiatan pembekalan bagi para wartawan Harian Perjuangan di Sumatera Utara. Teman-teman sekalian, memang waktu saya sangat sibuk sekali, tapi khusus juga saya dipakkan pada hari ini juga seharusnya saya bertampil di Hotel Emarat dalam acara sosialisasi rancangan undang-undang kelistrikan. Tapi saya kirim teman-teman dan saya harus menghadiri pertemuan di Danau Toba ini, sebab saya berharap apa yang saya sampaikan nanti, apa yang teman-teman sampaikan ini insya Allah bisa memberikan pencerahan, tidak hanya kepada teman-teman, juga kepada saya pribadi. Teman-teman sekalian, topik yang diberikan oleh panitia kepada saya ini menyangkut wartawan yang idealis saat ini sebetulnya sangat berat, apalagi kita berada dalam suasana atau di tengah-tengah orang-orang
tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang sekarang tidak idealis. Jadi bagaimana akan lahir seorang wartawan idealis kalau kita berada di tengah-tengah orang-orang, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang tidak idealis. Tapi barangkali idealisnya seorang wartawan tidak ditentukan oleh lingkungannya, tidak ditentukan oleh lingkungannya, tapi ditentukan oleh kepribadian dan aturan-aturan yang mengaturnya. Ini yang perlu diingat. Jadi idealisnya seorang wartawan ditentukan oleh kepribadian seorang wartawan dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan atau profesi para wartawan. Teman-teman sekalian, sebelum saya beranjak kepada persoalan idealisme terkini, saya coba gambarkan dulu tentang sejarah pers kita. Ini perlu saya sampaikan, sungguh sangat naif nanti kalau Anda pulang ke daerah, Anda jumpa dengan Bupati Tobasa atau Bupati Samosir misalnya, beliau nanyakan, Bung, bagaimana sejarah pers Anda belakangan ini? Kan sangat naif kalau kita mengatakan, tak tahu tuh urusan orang tua itu, dan ini rasanya nggak benar gitu ya. Jadi sebagai seorang wartawan kita harus mengerti aturan-aturan yang mengatur profesi kita, undang-undang yang mengatur profesi kita, dan kaedah-kaedah yang mengatur profesi kita. Nah, teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sering membaca tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Banyak teman-teman mengatakan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 99, banyak yang mengatakan ini. Termasuk sejumlah wartawan senior, itu kalau dalam satu forum dia mengatakan Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 dia katakan. Nah, sebenarnya salah, bahasa nggak begitu. Jadi bahasa yang benar, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Ini harus kita satu bahasa dulu supaya kita ngerti. Saya bukan ngajari, saya mengingatkan supaya nanti ketika kita berhadapan dengan orang yang tak mengerti sama sekali tentang profesi kita langsung bisa menjelaskan. Jadi kalau ada bupati misalnya, sekda, kalian semua harus hormati Undang-Undang Pokok Pers Nomor 40 juga. Salah ini Pak, Undang-Undang Pokok Pers itu dulu. Sekarang Undang-Undang Nomor 40 tentang pers. Nah, teman-teman sekalian, inilah aturan main kita dulu. Aturan main kita yang pertama adalah undang-undang yang mengatur kita, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Jadi banyak teman-teman yang menyepelekan kita, menganggap wartawan ini sama dengan preman, wartawan itu sama dengan itu, sama dengan ini, salah. Wartawan itu adalah profesi yang sangat-sangat dimuliakan. Buktinya, undang-undang yang mengatur kewartawanan itu sengaja dibuat oleh DPRD dan DPR dan disahkan sebagai undang-undang profesi kita dan memberikan kesejahteraan untuk profesi-profesi kita, untuk profesi yang kita geluti. Nah, teman-teman sekalian, sebetulnya aturan mengenai wartawannya sudah lama. Ya, sejak Orde Lama pada waktu itu sudah ada aturan menyangkut tentang kewartawanan, meskipun tidak spesifik khusus tentang kewartawanan, sebab pada waktu itu politik itu merupakan panglima dalam negara ini pada undang mengenai kewartawanan. Di kalangan jurnalis pada waktu itu bukan persoalan batasan-batasan dalam undang-undang, tetapi sudah ada aturan yang jelas yang mengatur tentang profesi kewartawanan. Itu dulu yang penting. Terima kasih. Selamat siang kami ucapkan kepada Ketua PWI Sumatera Utara. Nama saya Pak Mangatur Sibalangi yang sekaligus juga Wakil Ketua Perwakilan PWI di Siantar Simalungun Pak. Terima kasih atas paparan Bapak. Kami sudah dapat wejangan, baik itu pencerahan tentang soal masalah ilmu pers ini Pak, terutama itu soal kode pers. Tadi Bapak mengambil satu topik, yaitu wartawan yang ideal. Jadi saya sendiri cukup bertanya dalam hati saya,
apakah saya ini sudah termasuk wartawan yang ideal? Bertanya sendiri saya. Karena saya katakan demikian, batasan-batasan yang dikatakan wartawan ideal itu yang bagaimana sebenarnya Pak? Mohon diperjelas. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, Bapak tadi mengatakan soal sudah resah yang mengaku dirinya ideal ini sudah resah akibat banyaknya wartawan gadungan sekarang. Kalau begitu, saya bertanya kepada Bapak sebagai Ketua PW di Sumatera Utara ini, apa himbauan Bapak ataupun harapan Bapak kepada para pemilik perusahaan penerbitan pers di Sumatera Utara untuk mengempang ataupun memberangus masuknya wartawan yang tidak jelas tadi? Karena kami sendiri juga alami di Pak di Siantar Simalungun, jumlah wartawan anggota PWI hanya 60. Kalau ada suatu acara besar di sana, bisa tercatat 1000 lebih jumlah wartawan. Saya ingin bertanya, saya pernah memberitakan pengenalan subsidi BBM ketika sudah cukup dari kepala desa dan kepala dusun. Hanya saja ketika saya beritakan orang yang membuat penyalahgunaan itu teror kepala desa dan narasumber saya. Nah, setelah berita itu terbit, yang dihujat tadi datang mendatangi kantor perwakilan untuk membetulkan pemberitaan itu. Nah, ketika kita mau melanjutkan berita itu, narasumber yang tadi memberikan berita itu tidak berani lagi mengakui bahwa itu benar adanya. Nah, saya ingin hanya minta pendapat solusi yang baik sebelum itu mungkin ada langkah-langkah yang terbaik. Nah, pada saat itu terpaksa kami buat bahwa pemberitaan itu kurang tepat adanya. Begitulah berita lanjutan yang sudah kami buat. Nah, mungkin ada solusi atau jalan keluar yang tepat sebelum pemberitaan atau langkah-langkah yang akurat. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Dengan pemberitaan kompensasi subsidi BBM ya. Sekarang yang saya pertanyakan, pada waktu itu berita itu menyebut kepala desa kah sebagai sumber tidak? Terima kasih. Pada saat itu kepala desa keberatan disebutkan namanya, tapi di berita yang saya terbitkan itu sumber yang layak dipercaya. Begitu Pak. Ada menyinggung kepala desa orang lain? Tidak. Saya hanya menyebutkan sumber yang layak dipercaya di lapangan, menyebutkan bahwa ada beberapa desa yang di desa ini. Artinya sama sekali tidak disebut kepala desa. Tidak disebutkan. Nah, kalau kita berpegang kepada kode etik kita, sebetulnya Anda sudah benar. Jadi alasan kepala desa untuk tidak memberikan keterangan selanjutnya itu alasan mengada-ngada kan gitu ya, alasan mengada-ngada. Jadi Anda tidak menyebutkan sumber berita itu artinya kalau ada komplain terhadap orang yang beritakan, maka komplain jatuh kepada agen perjuangan kan gitu. Nah, dalam kode etik tadi itu dijelaskan bahwa sumber berita itu harus jelas, yang memiliki kewenangan penuh, seperti saya bilang, ya, memiliki kapasitas. Jadi teman-teman sekalian, menentukan sumber berita tadi itu tak boleh orang yang tak mengerti duduk persoalan. Nah, kepala desa kita kan orang yang mengerti. Nah, bagaimana cara kita melindungi kepala desa dengan menyebutkan sumber yang layak dipercaya? Makanya saya katakan tadi, Anda lakukan yang Anda lakukan tidak benar. Nah, lalu kriteria sumber berita. Sumber berita tadi harus orang-orang yang betul-betul kompeten terhadap persoalan yang ada. Nah, contohnya kalau kita berbicara tentang kasus korupsi di sebuah instansi, maka sumbernya tak boleh tukang sapu, tak boleh tukang
cleaning service, tak boleh orang lain, tapi harus orang yang mengerti. Nah, andai kata dia mau disebutkan sebagai sumber, barangkali maka tanggung jawab tergantung pada yang bersangkutan. Tapi kalau dia tidak mau disebut sebagai sumber, maka sesuai dengan kode etik, aturan, ketentuan-ketentuan dan sanksi hukum yang terjadi akhirnya tergantung terletak di tangan para wartawan. Nah, ini konsekuensi sebuah tugas. Makanya saya berkali-kali katakan, tolong Anda pelihara sumber berita. Itu juga menyebabkan bahwa diatur hak tolak dalam undang-undang tadi. Hak tolak untuk menjelaskan sumber berita, sebab seorang wartawan hanya hidup dari sumber berita yang kompeten. Seperti yang mengerti di persoalannya. Nah, lalu apa solusi yang dilakukan terhadap hal seperti ini? Saya kira jalan terus. Nah, bikin aja sumber yang layak dipercaya terus. Jangan sebutkan lagi nama dia, cari sumber lain. Nah, andai kata yang bersangkutan keberatan, orang yang kita keberatan, tentunya konsekuensi hukum harus kita hadapi dengan bukti-bukti kita. Banyak teman-teman sekalian yang sumber berita itu akhirnya memang jadi lawan kita. Saya ketika megang-megang mingguan aneka minggu awal-awal tahun 80 demikian juga dapat berita dari sejumlah karyawan Taman Ria dia mengatakan perlakuan pimpinan Taman Ria di awal tahun 80-an yang sangat-sangat luar biasa. Sampai pada waktu itu saya bikin berita pimpinan Taman Ria telanjangi karyawannya. Telanjangi atau tanda kutip. Telanjangi maksud saya di situ adalah sikap sang pimpinan yang betul-betul membuka, memarahi karyawan dia. Maka kau telanjang juga. Artinya kita marahi dia betul. Tapi mulai dari persepsi hukum sama saja. Telanjangi tanda kutip yang menurut kita diomeli, tapi ternyata di kacamata hukum gak ada artinya. Telanjangi itu telanjangi. Artinya pimpinan Taman Ria dinilai telah membuka baju karyawatinya. Jadi hati-hati penggunaan tanda kutip. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika itu saya memberitakan seorang pejabat di Tanjung Balai itu memiliki istri simpanan. Ini awal akhir tahun 79. Memiliki istri simpanan di Tanjung Balai yang sama sekali tidak dibiayai. Begitu punya anak ditinggalkan. Sang suami kembali kepada istri tua tercinta. Istri muda itu berada di Medan, ditinggalkannya ditelantarkan bersama 2 anak hasil hubungan mereka. Ini keterangan sih. Ya, PW Sumatera Utara. Mungkin saya akan nanti bertanya, tapi saya paling tidak karena memang yang dibahas umumnya ini, propaganda kita ini adalah menyangkut wartawan yang ideal. Mungkin itu tadi. Jadi saya mungkin ada perlu memberitahu karena yang terpenting dia bagaimana nanti efek ini bisa ditangkap oleh semua keluarga besar ataupun khususnya terutama wartawan perjuangan ini. Tadi sebetulnya Bang Muhyad sudah jelas memaparkan tentang wartawan yang ideal ini. Hanya saja karena beliau ini memang orang yang benar-benar wartawan, praktisi, dia bukan dari lembaga ilmiah, sehingga tidak secara detail membuat rumusan tentang wartawan ideal. Tapi sebetulnya ketika Bang Muhyad menyebut ada wartawan yang dulu preman sekarang berlabel wartawan, itu salah satu sebetulnya memberi contoh bahwa wartawan itu bukan preman. Nah, jadi yang mau saya maksudkan karena ada nanti pada bisa terjadi ya distorsi pemahaman. Ada banyak kalau kita bergeser tadi Bang Muhyad telah menerangkan sejarah kewartawanan. Tapi terkadang seperti mengatur sendiri, saya tangkap dia mungkin kurang jelas, kurang tegas apa yang disebut wartawan ideal. Wartawan ideal kalau kita tarik ke pinggir lagi, sejarah perjuangan bangsa ini. Para dahulu itu wartawan asal Sumatera Utara, dia duduk di BPUPKI. Dia duduk di BPUPKI karena dia seorang pejuang untuk merumuskan apa-apa yang perlu untuk negara ini. Maka kalau di situ kita dalam era perjuangan yang menjadi wartawan ideal itu, dia yang tidak mau berkompromi dengan penjajah. Supaya makin jelas dia pemahamannya maksud saya. Jadi kalau zaman sekarang ini ada rumusan-rumusan baru lagi, mungkin makin jelas ya. Mungkin nanti maksud
maksud saya supaya kita memahami. Sekarang mungkin salah satu di pasal panduan moral kita untuk tidak menerima amplop itu untuk mempromosi terhadap persoalan sebuah pemerintahan. Itu yang ideal. Karena kemudian pun saya sependapat dengan kemudian tema wartawan ideal ini apakah masih relevan dalam konteks sekarang. Lalu saya pikir mungkin panitia pun paling tidak ada pemahaman di antara kita, tahu kita wartawan ideal ini. Soal masalah apakah bisa dilaksanakan sekarang, itu soal kedua. Apalagi dalam kondisi lingkungan kita, pejabat, oknum lah kita katakan, jangan kita sama ratakan semua, mungkin juga tidak terjadi. Saya kira ini memang tanggung jawab kita bersama. Komitmen ideal ini harus memang kita rumuskan bersama, karena tafsir ini berbeda-beda. Bagaimana kita melakukan sebuah yang ideal kalau standar gaji, standar pemenuhan tugas profesi tidak jelas, akhirnya bisa bermakna kabur. Jadi ini mungkin sekedar masukan aja bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan ke depan agar ada pemahaman kalau seorang wartawan, apalagi wartawan yang bergabung di organisasi wartawan, tidak lagi paham secara detail. Dari penjelasan awal saya bisa menangkap bahwa dia paham, memahami tahu betul batasan-batasan yang mengikat. Ada panduan tertulis, ada yang tidak tertulis, tapi tentu sebagai lembaga pers kita juga harus paham apa tujuan bangsa ini sekarang. Ini Nusantara Sumatera Barat. Berikut dengan menjamurnya wartawan-wartawan asal-asalan, sehingga wartawan yang benar-benar ingin meningkatkan prestasi untuk sejajar dengan rekan-rekan lainnya menjadi orang berprofesi merasa tersisih. Sejauh mana PWI mencermati penerbit yang wartawannya plagiat, murni plagiat, secara harafiah titik koma tidak berbeda. Hal ini kami utarakan justru pernah kami melihat beberapa kali pemberitaan media lain yang dikutip dari berita Harian Memperjuangkan di atas Samosir, koma, nama medianya, lalu di tengahnya begitu kita produk pertama sekali demikian penuturan sumber tersebut kepada perjuangan. Rupanya dia kelupaan mengedit. Lalu kita baca plagiat, semua diangkat. Nah, kami ingin bertanya kepada Pak Ketua, sejauh mana PWI organisasi yang besar ini mencermati dan mengkaji, menyingkirkan orang-orang plagiat di bumi Nusantara. Terima kasih. Ada dalam mode etik itu adalah menjiplak karya seseorang tanpa menyebut sumbernya. Nah, kemudian mengganti nama seseorang dengan nama kita tanpa izin, itu namanya plagiat. Jadi kalau tulisan Pak Simbolon jelas A sampai Z ditulis oleh Simbolon, kemudian saya ganti ditulis oleh Bung A, itu jelas plagiat tanpa izin Bang Simbolon. Tapi ada kecenderungan di Medan ini, terutama teman-teman di kantor gubernur, itu satu orang yang berberita, ya, dibagi-bagi nanti tinggal dia ganti Medan Perjuangan, Medan Pos, Medan Waspada, kode diganti. Itu tidak dikategorikan dalam plagiat sebab sudah menjadi komitmen bersama, itu rilis namanya. Nah, ada juga begini, itu biasanya kebanyakan dari Aceh. Dia satu wartawan mewakili sekian surat kabar. Jadi biasanya kalau dia wartawan perjuangan, nanti beritanya itu dia kirim lagi kepada Medan Pos misalnya, tapi terlupa dia membuang perjuangan, sehingga terus kepada perjuangan, padahal dibuat di Medan Pos. Itu juga perilaku teman-teman di daerah. Tapi yang pasti ya, walaupun ada komitmen khusus tadi tentang rilis yang dibuat di kantor gubernur atau dimanapun, ya, tapi yang jelas plagiat dalam bentuk mencipta asli tulisan orang lain dengan mengganti ke nama kita, itu jelas pelanggaran sangat. Beliau bahwa tidak ada patokan yang jelas, yang artinya yang baku
mengenai wartawan yang idealis. Tapi kami buat semacam resume-nya, paling tidak ada patokannya sebagai berikut. Yang wartawan idealis itu adalah yang betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers. Mantan Ketua Umum PWI Pusat juga yang sudah marhum Pak Haji Mahmud Junedi pernah mengatakan bahwa kode etik itu dibuat untuk menghindarkan wartawan menjadi seorang teroris. Itu memang ngeri, tapi memang ada relevannya. Ini khususnya pada teman-teman wartawan masih muda yang masih tanda kutip masih beringas. Jadi perlu ini sikap ini. Jadi harus kita taati, harus kita pegang teguh kode etik jurnalis kita itu. Artinya dengan menggunakan kode etik ini kita terhindar daripada kebablasan pers yang dapat mengikat kita dan mengantar kita kepada hukum yang berlaku di negara kita ini. Saya kira itu bisa kami sampaikan rangkuman dari pembicaraan kita, tapi yang disampaikan Bang Ketua PWI Sumatera Utara. Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada Bang Munyan, mudah-mudahan diberi kesehatan ke depan untuk dapat memberikan perbekalan lagi kepada teman-teman wartawan, juga berjuang juga area yang lain sehingga wartawan di daerah maupun di Medan ini benar-benar melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Kami mendapat kehormatan di sini. Untuk selanjutnya mohon keinginan seluruh rekan-rekan. Barangkali hanya ukuran jarak yang berbicara antara Medan dan Samosir, tetapi hubungan emosional, kultural kita semua tetap satu sama lain bersentuhan. Untuk itu, terima kasih buat panitia dan aplaus buat mereka. Buat rekan-rekan krim perjuangan, mohon keinginannya kembali. Selanjutnya mungkin masih banyak di antara kita yang belum saling mengenal. Untuk bahasa orang timur macam kita perlu ada introduction bahasa di Tomo. Nama saya Soritua Simbolon, sudah punya 3 nama. Soritua Simbolon, lalu nama yang kedua Bapak Si Chandra, lalu nama yang ketiga Opung Marulitua. Umur belum seberapa, masih 63 tahun. Masih ingin hidup 40 tahun lagi. Tinggal di Kelurahan Pintusona, Kecamatan Panguran, Kabupaten Samosir yang baru didaulat seumur jago. Menekuni hidup, menekuni hidup dan kehidupan di bidang keyakinan surat kabar barangkali sudah banyak hitungan. Sejak tahun 1969 saya telah bergumul dengan penjajahan koran di daerah terpencil di Pangandaran. Dan barangkali inilah satu motivasi sehingga panitia mengerling kepada biografi kehidupan saya, sehingga saya diberikan kehormatan duduk di depan ini. Selanjutnya, kalau kami tadi berbicara, kita punya hubungan emosional kultural yang sama, yang tentunya didukung oleh cita-cita, ingin maju, ingin profesional. Kesemuanya itu, apa yang menjadi tujuan kita, tidak akan dapat tercapai tanpa didukung kebersamaan. Dan selanjutnya, kebersamaan ini akan terdongkrak adanya apabila apa yang menjadi produk kita dapat kita pasarkan. Untuk suatu benda atau beberapa benda dapat kita produk dalam suatu saat. Apalagi di zaman canggih sekarang ini, mau 5 produk surat kabar satu hari kita produk boleh. Tapi untuk apa yang kita produk itu tanpa bisa
Maka salah satu unsur penting dalam fungsi distribusi adalah marketing. Untuk marketing, sengaja panitia mendatangkan beliau yang menjadi pakarnya, Pak Saiful. Pak Saiful Ishak dari Jawa Post Group. Untuk beliau aplaus. Selanjutnya, Saiful Ishak, kami berikan waktu dan kesempatan. Dengan segala kerendahan kami akan menerima paparan dan masukan dari Pak Saiful sebagai grup besar Jawa Post. Dibilang dari grup besar. Dan mohon maaf kalau hari ini saya diberi kesempatan untuk memaparkan persoalan pemasaran. Barangkali Bapak yang di sebelah kiri saya punya pengalaman lebih baik di lapangan, langsung menjual orang, produknya langsung. Baik, saya mencoba membuat semacam pembangunan jaringan distribusi surat kabar atau membangun jaringan pemasaran. Karena kita tahu di divisi pemasaran ini, di sebuah surat kabar adalah divisi yang paling berat. Divisi ini dituntut lebih berat dari redaksi. Kita tahu sebesar apapun, sebaik apapun garapan yang dilakukan kawan-kawan di redaksional, sehebat apa teman-teman di divisi akan menjual produk ini, tanpa pasar yang kuat tentu tidak ada apa-apanya. Jadi yang utama adalah membangun jaringan pasar. Yang pertama dalam pembangunan jaringan pemasaran yang dibutuhkan adalah pemahaman soal peta wilayah yang akan kita pasarkan. Di peta itu nanti akan ketahuan distribusinya seperti apa, kemudian wilayah penjualan dengan matang, kemudian menetapkan agen dengan tepat, memiliki loker dengan mobilitas tinggi, memiliki tenaga pengembangan, dan memiliki redaksional yang mampu mengandung pemberitaan yang layak jual. Di sini yang menjadi persoalan, yang selalu menjadi persoalan. Maaf, sebelumnya saya pernah di media lokal. Saya awalnya di media dulu di BSF. Saya tidak pernah mendapatkan pendidikan seperti ini. Redaksi hanya dituntut bagaimana mendapatkan berita apa segala macam. Koordinator liputan, redaktur pelaksana, pemasaran, iklan. Ini dalam pemberitaan itu di tangan reporter yang dihandle langsung oleh koordinator liputan. Nah, di kita ini kami yang pemasaran untuk datang ke pasar Sambu, rapat dengan para agen. Apa keluhan para agen? Sehingga di sana terjadi kita tidak langsung bisa besar kepala bahwa redaksi itu kan ego tinggi. Kalau kamu mau jual, kalau kamu mau usah. Nah di situ kita tidak bisa lagi seperti itu. Ternyata agen itu punya kemauan yang cukup tinggi dengan koran itu. Kenapa tidak ada ini? Kenapa tidak ada ini? Nah, seperti itu. Nah ini yang membuat kita sangat divisi iklan dan kita mengorganisir EO. Saat ini memang buat koran-koran moderat EO ini sangat dibutuhkan. Organisasi artinya ini untuk mendukung. Pertama, kita ingin mengambil brand image surat kabar kita. Yang paling utama kan brand image dulu, baru kemudian pengiklan akan datang. Jadi jaringan pasar sudah buat, pasar sudah ada, iklan keuangan dia mendatangkan ke casting juga buat perusahaan. Misalnya kita terlalu banyak. Dulu saya nggak ada panggil Bang atau Pak atau di pola aja. Saya kenal dulu memang. Saya ini sebagai orang yang BSF, tapi waktu di BSF juga dia orang yang setia dan selalu ada di tempat di wilayah tugas dia. Saya mendengar paparan beliau, dia ternyata orang yang setelah menelponi dan telah berada di bangunan jaringan perkoranan pasar koran yang nampaknya harus menjadi pola angka kita. Pak Saiful, yang Bapak terangkan tadi adalah sebuah hal yang selama ini sudah ada di dalam angan-angan, belum terwujud nyatakan. Walaupun dalam kondisi sekarang tidak serta-merta bisa dilaksanakan ini di hari umum perjuangan, karena di hari umum perjuangan walaupun terbangun jaringan sebuah pola jaringan dengan sistem yang kuat, termasuk dengan pemetaan wilayah, tapi artinya ada satu keunggulan di perjuangan karena dia kalau kita bilang tadi returnnya itu hanya 2%. Artinya jumlah yang dicetak dengan jumlah yang kembali 2% itu sangat tinggi. Problem yang diharapkan tadi
bisa mewirausahakan dia, sehingga untuk melaksanakan apa yang disampaikan oleh Pak Saiful, tentu ini boleh disebut paradigma pemasaran jilid 2 dari Perjuangan. Yang mau saya informasikan untuk membangun sebuah jaringan pemasaran yang kuat, sistem yang kuat, dengan segalanya, ada koordinator pemetaan itu untuk sebuah koran posmed, katakanlah posmed Probika atau sebuah pos apa yang tadi, itu dengan jumlah korannya awal dulu berapa jumlah orang yang terlibat dalam sebuah jaringan pemasaran itu. Kemudian dalam kondisi sekarang, baru kemudian pasien-pasiennya itu fluktuasinya bagaimana, dan kalau boleh nanti diceritakan apakah ada standar jumlah orang terhadap sebuah produk seperti ini untuk mewakili wilayah, cakupan wilayah di sebuah Sabah, apakah itu sudah ada bangunan teorinya atau paling tidak melakukan hasil. Bagi kami hari ini mau tahu bocoran-bocoran yang halus atau bocoran yang besar, bahwa membaca dari ini sebenarnya kita nggak ada bapaknya. Kenapa tidak ada bapaknya? Kita merasa bahwa kita sudah memasarkan koran dan kita anggap itu adalah sebuah prestasi. Ternyata setelah digambarkan begitu besar jaringan yang harus dibuat, kita ini rasanya seperti air di sebuah samudera. Jadi yang pertanyaan saya itu adalah sebesar apakah kira-kira kewenangan dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan legalitas formal dari sebuah manajemen perorangan kepada redaksi CS-nya, kemudian kepada ketatanegaraan dan CS-nya termasuk kepada manajer pemasarannya atau kepada biasanya kunci pemasaran koran itu ada di pundak daripada 4 sinergi tadi, yaitu keredaksian, pemasaran, perintahan, dan percetakan. Ini seharusnya harus bekerja dengan kebersamaan. Yang lebih tertarik lagi bagi saya, tadi Bapak mengatakan pasar bebas, pos metro itu lebih menunjukkan pasar bebas itu daripada pelanggan bulanan atau memasarkan koran di instansi pemerintahan. Saya katakan ini Pak, tertarik dengan pasar bebas ini, saya salah satu korbannya Pak di daerah. Mungkin sampai saat ini saya masih berutang kepada perusahaan koran ini karena saya masih terfokus terhadap langganan instansi pemerintahan itu, sehingga pembayaran instansi pemerintahan paling tidak per triwulan Pak. Itulah yang menimpa kami di daerah. Yang kedua tadi Bapak katakan bahwasanya tidak ada pembaca setia daripada koran itu. Saya juga sangat setuju. Karena apa? Itu tergantung daripada situasi alam ataupun situasi daripada ada di mutu daripada koran itu sendiri. Saya pertama, mayoritas pasar tradisional Perjuangan Sumatera Utara dan seluruh instansi pemerintah sudah termasuk. Kemudian pertanyaan, bagaimana caranya di hari-hari yang akan datang ini menggeser pasar wilayah yang berlangganan menjadi koran yang dipaparkan Cak Saiful tadi. Kan Pak Saiful itu sudah ilmiah itu Pak. Namun yang kami alami di sana di Sibolga, kedatangan koran kita yang ada jam 3 bahkan jam 4. Orang pada berebut sekarang ini berita bagi. Dalam arti contoh SIP dan Metro nyampe jam 8. Kalau SIP-nya nyampe jam 10. Kenapa kita mesti jam 3 Pak? Jadi orang kan mau membaca itu kan mungkin contoh berita dari Sibolga. Sama di SIP dengan di Perjuangan. Kalau udah sempat dibeli itu SIP, nggak mungkin mau baca Perjuangan lagi Pak. Jadi mohon, saya bukan mengajukan pertanyaan supaya banyak masukan kepada perusahaan Perjuangan, bagaimana solusi supaya
orang perjuangan itu secepat mungkin datang di Sibolga. Terima kasih. Ibu, untuk pertanyaan ketiga kami persilakan Pak. Karena kalau praksis zaman kampanye sampai, jadi kalau perjuangan menjadi 10, menjadi 11, jadi kita sebenarnya kenapa lagi? Berapa kali? Karena apa? Minyak nggak ada, tapi berhenti ke pasar merah, beda nggak ada. Baru kita di Siantar, nunggu sewa. Jadi itu nggak ada sewa Siantar, berhenti lagi di apa? Di Merakar katanya. Kalau Merakar setelah setiap hari jam 10 sampai. Jadi memang pelanggan jadi kecewa. Jadi yang tadi ditanyakan, apakah kalau untuk orang perlu nyari sewa atau minyaknya dari kantor langsung biar cepat sampai. Yang kedua Pak, masalah kalau bilang tadi manajer pemasaran serba sama Pemret. Jadi Bang, bagaimana kira-kira orang-orang apa yang perlu dipakai untuk manajer pemasaran ini? Karena kan perlu yang berpengalaman atau yang Abang mungkin lebih jelas mungkin bisa mereka. Terima kasih Pak. Sebenarnya orang seperti perjuangan harus mencari pelanggan, tapi pelanggan yang pelanggan aktif dalam arti kata yang bisa membayar dengan tepat waktu sehingga tidak menimbulkan hari utang yang tinggi. Kalau kita balik perjuangan jadi harian eceran, ini jadi repot. Ya. Iya, maksud saya kan selama ini sudah jadi barang pelanggan nih. Kalau kita balik dia jadi orang eceran, ini akan merugikan kita. Kenapa rugi? Orang eceran ini tantangannya berat sekali. Pertama cuaca, banyak hal yang membuat dia tidak bisa jadi eceran. Tetapi harusnya pasar pelangganannya ini dievaluasi, dikuatin lagi. Perbaikan di sana sini dalam penataan surat kabar Harian Umum Perjuangan yang kita banggakan. Barangkali sebagai resum dari hasil paparan Bang Saiful, kami rangkumkan sebagai berikut. Membangun format pasar dibutuhkan pemahaman yang sama, sinkronisasi antar 3 divisi. 3 divisi dimaksud menyangkut divisi redaksional, divisi ketatausahaan, dan divisi percetakan. Ketiga, tiap divisi memiliki anggota yang berada dalam satu garis komando. Menyangkut masalah balas jasa, tiap pelaku akan diukur melalui standar UMR. Perlu kita mensinkronkan diri masing-masing dalam arti untuk satu pemahaman atas karya besar dan kepercayaan yang diberikan oleh owner kepada kita di dalam tubuh perjuangan. Mari kita sama-sama membesarkan kepercayaan yang diberikan oleh owner. Saya kira dari jauh saya menilai, mudah-mudahan penilaian saya sebagai pribadi dan masyarakat Samosir khususnya, bahwa owner Harian Umum Perjuangan tidak pernah memikirkan profit oriented, tetapi owner Harian Umum Perjuangan benar-benar tampil di depan untuk menampung penyaluran penyaluran kreasi dan bakat kita masing-masing demi berperan untuk ikut serta melaksanakan pembangunan di tatanan kehidupan masyarakat kita di tempat masing-masing. Sementara saya lanjutkan. Selanjutnya apa yang diutarakan Bang Saiful tadi sungguh sangat mengena. Ketika kita memfokuskan penyebaran Harian Umum Perjuangan di pihak birokrasi, di kelompok publik jarang nampak sebagai alat evaluasi. Jadi nanti melalui tim perumus akan berusaha membuat satu patron yang akan kita tempuh masing-masing. Dan keberadaan kita harus kita akui, di samping bergelut dengan redaksi, bergelut dengan masalah Ada menyebut karena kita ini terkait kepada angka. Kata Pak Saiful, ada juga dia sebut
setelah koran 5.000 maka iklan akan datang sendiri. Jadi bukan karena koran birokrat yang menentukan tidak ada iklan. Kalau tidak laku koran di birokrat, tidak akan pernah dapat dari iklan dari birokrasi. Jadi saya kira itu di revisi dia. Setelah 5.000 maka iklan akan datang sendiri. Jadi kita punya tahapan-tahapan. Terima kasih buat Pak Saiful atas segala masukan-masukan yang akan kami kembangkan demi membesarkan perjuangan. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih buat Pak Simbolon dan juga Pak Saiful Hikmat yang telah memberikan paparannya kepada koran Pak Usman 600 juta habis. Ada di koran itu kan konglomerat besar yang punya Grand Royal Sumatera. Itu dia launching di Hotel Emirat, ratusan juta habis. Doain ya Om ya, biar terus ya. Oke Om, makasih Om. Ya, kalau makan dari 500, tahu juga itu kan kalau ini berapa? Buat berapa? Oh ini ya, nggak imbang dengan yang kita ambil. Ini mesti imbang dulu, pasti. Ya, makanya ada alternatif iklan di sebelah itu kan beberapa kawanan kan. Selama pulas belum terbalik itu. Empat kali aku kena, itu orang ya. Mobil server itu. Ban sekali kena bulan habis. Bapak begini. Tadi rencana kita memaparkan masalah fotografer memakai tapi ini fokus ke masalah, makanya kita lakukan dengan cara manual. Tapi walaupun begitu namanya tidak akan berkurang. Saya perkenalkan pembicara kita, namanya Ferdi Siregar, kelahiran 74. Dia pernah menjadi juara foto bangunan bersejarah yang dilakukan oleh Badan Warisan Sumatera pada tahun 2001. Kedua, dia mendapat medali emas masalah salon foto Indonesia ke-23 di Semarang. Dan tahun 2002 mendapat penghargaan khusus foto jurnalis terbaik untuk tema pemilu, dan juga pada tahun 2004 juga mendapat penghargaan di Surabaya. Begitu juga sampai saat ini Bang Ferdi Siregar ini menjadi ketua pewarta foto Indonesia mewakili Medan, dan juga menjadi staf pengajar di berbagai sekolah tinggi swasta di Medan, dan juga sampai saat ini dia fotografer di analisa. Untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan pemaparan Ferdi Siregar. Kami persilakan. Selamat sore, assalamualaikum